Masjid Istiqlal atau Masjid Merdeka adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional, di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban, beliau sebagai jabatan arsitek yang berasal dari Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Beliau menjabat sebagai pendeta Lutheran tradisional yang dikenal sebagai Huria Kristen Batak Protestan. Desain Masjid Istiqlal tersebut ialah dengan mengusungkan tema ketuhanan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh ribuan umat Islam. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan pada tahun 1950, sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu, berlaku demokrasi parlementer. Partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30S PKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Halid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978, ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu As-Salam. Biaya pembangunan diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar rupiah dan 12 juta dolar Amerika pada saat itu. Karena Masjid Istiqlal adalah Masjid Nasional Republik Indonesia, setiap upacara atau peringatan Hari Besar Islam senantiasa digelar di masjid ini. Misalnya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mikraj, dan Maulid Nabi digelar di masjid ini dan diliput televisi nasional. Ada suatu peristiwa mengejutkan yang terjadi. Pada pukul 15.20 WIB, hari Senin, 19 April 1999, bom meledak di lantai dasar Masjid Istiqlal. Letusan ini meretakkan tembok dan memecahkan kaca. Beberapa kantor organisasi Islam yang berkantor di Masjid Istiqlal, termasuk kantor Majelis Ulama Indonesia. 2 orang terluka akibat ledakan ini.
Pada bulan Juni 1999, polisi mengumumkan 7 orang pengamen sebagai tersangka pelaku pengeboman Masjid Istiqlal yang telah ditangkap. Ketujuh orang ini adalah pelaksana yang menempatkan bom di Masjid Istiqlal. Meskipun demikian, siapakah otak perencana di balik pengeboman ini masih belum terungkap jelas. Karena letak Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta yang berdampingan, maka kedekatan ini menjadi simbol keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Kendaraan umat Katolik yang merayakan misa hari besar keagamaan Katolik diperkenankan menggunakan lahan parkir Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal diharapkan dapat menampung jamaah dalam jumlah yang besar. Karena itu arsitekturnya menerapkan prinsip minimalis, dengan mempertimbangkan keberadaannya di kawasan beriklim tropis. Masjid dirancang agar udara dapat bebas bersirkulasi sehingga ruangan tetap sejuk, sementara jemaah terbebas dari panas matahari dan hujan. Ruangan salat yang berada di lantai utama dan terbuka. Sekelilingnya diapit oleh plaza atau pelataran terbuka di kiri kanan bangunan utama dengan tiang-tiang dengan bukaan lowong yang lebar di antaranya, dimaksudkan untuk memudahkan sirkulasi udara dan penerangan yang alami. Masjid ini bergaya arsitektur Islam modern internasional, yaitu menerapkan bentuk-bentuk geometri sederhana seperti kubus, persegi, dan kubah bola, dalam ukuran raksasa untuk menimbulkan kesan agung dan monumental. Bahannya pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, dan minimalis, yaitu marmer putih dan baja anti karat atau stainless steel. Ragam hias ornamen masjid pun bersifat sederhana namun elegan, yaitu pola geometris berupa ornamen logam kerawangan, kerangka logam berlubang, berpola lingkaran, kubus, atau persegi. Ornamen-ornamen ini selain berfungsi sebagai penyekat, jendela, atau lubang udara, juga berfungsi sebagai unsur estetik dari bangunan ini. Kerawangan dari baja ini ditempatkan sebagai jendela, lubang angin, atau ornamen koridor masjid. Pagar langkan di tepi balkon setiap lantainya serta pagar tangga pun terbuat dari baja anti karat. Langit-langit masjid dan bagian dalam kubah pun dilapisi kerangka baja anti karat. 12 pilar utama penyangga kubah pun dilapisi lempengan baja anti karat. Karena bangunan yang begitu besar dan luas, jika memanfaatkan seluruh permukaan lantai di semua bagian bangunan, masjid ini dapat menampung maksimal sekitar 200.000 jamaah. Meskipun demikian, kapasitas ideal masjid ini adalah sekitar 120.000 jamaah. Masjid ini mempunyai arsitektur yang bergaya modern. Jamaah dan wisatawan yang berkunjung ke masjid ini dapat melihat konstruksi kokoh bangunan masjid yang didominasi oleh batuan marmer pada tiang-tiang, lantai, dinding dan tangga serta baja anti karat pada tiang utama, kubah, puncak menara, plafon, dinding, pintu kerawangan, tempat wudhu, dan pagar keliling halaman. Terdapat 5 pintu gerbang masuk menuju kompleks Masjid Istiqlal. Beberapa gerbang masuk ini dihubungkan ke masjid oleh jembatan yang di bawahnya mengalir Sungai Ciliwung, dan di kiri kanannya terdapat lapangan parkir yang luas. Sedangkan 2 buah lainnya di bagian utara tidak dihubungkan dengan jembatan. Gerbang masjid ini terdapat di ketiga sisi kompleks masjid, yaitu sisi utara menghadap pintu air dan jalan veteran, sisi timur menghadap Gereja Katedral Jakarta dan Jalan Katedral, dan sisi tenggara selatan menghadap Jalan Perwira dan kantor pusat Pertamina. Sementara di sepanjang sisi barat terdapat rel kereta api yang menghubungkan Stasiun Gambir dan Stasiun Juanda. Di sisi barat ini tidak terdapat pintu gerbang. Terdapat 7 pintu gerbang masuk ke dalam Masjid Istiqlal.
Masing-masing pintu itu diberi nama berdasarkan Asmaul Husna. Dari ketujuh pintu ini 3 pintu yaitu Al-Fatah, As-Salam dan Ar-Razzaq adalah pintu utama. Ketujuh pintu itu adalah Al-Fatah, gerbang pembuka pintu utama yang terletak sisi timur laut berhadapan dengan gereja katedral. Pintu ini adalah pintu untuk masyarakat umum yang senantiasa terbuka dan terletak di bangunan pendamping dengan kubah kecil di atasnya. Al-Quddus, gerbang kesucian. Pintu yang terletak di sisi timur laut terdapat di sudut bangunan utama masjid. As-Salam, gerbang kedamaian. Salah satu pintu utama ini terletak di ujung utara pada sudut bangunan utama. Pintu ini langsung menuju dekat syaf terdepan barisan salat, sehingga pintu ini digunakan untuk tamu penting VIP, seperti ulama, tamu asing, duta besar dari negara muslim, dan tamu penting lainnya pada acara keagamaan penting. Al-Malik, gerbang raja. Pintu VVIP di sisi barat pada sudut bangunan utama masjid. Seperti pintu As-Salam, pintu ini juga langsung menuju dekat syaf terdepan barisan salat, sehingga pintu ini digunakan untuk tamu penting VVIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta tamu negara yang berkunjung. Al-Ghaffar, gerbang ampunan. Pintu ini terletak di ujung selatan pada bangunan selasar pelataran, tepat di bawah menara Masjid Istiqlal. Pintu ini adalah yang paling dekat gerbang tenggara sekaligus yang terjauh dari mihrab masjid. Ar-Razzaq, gerbang rezeki. Salah satu pintu utama ini terletak di tengah-tengah sisi selatan selasar pelataran Istiqlal. Dari pintu ini terdapat koridor yang lurus menghubungkannya dengan pintu Al-Fatah di sisi timur laut. Ar-Rahman, gerbang pengasih. Pintu ini terletak di sudut barat daya bangunan selasar masjid, dekat pintu Al-Malik. Dengan diameter 45 m, terbuat dari kerangka baja anti karat dari Jerman Barat dengan berat 86 ton, sementara bagian luarnya dilapisi dengan keramik. Diameter 45 meter merupakan simbol penghormatan dan rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 sesuai dengan nama Istiqlal itu sendiri. Bagian bawah sekeliling kubah terdapat kaligrafi surat Yasin yang ditulis oleh Kiai Haji F.I. seorang hattaat senior dari Jawa Timur. Dari luar atap bagian atas kubah dipasang penangkal petir berbentuk lambang bulan dan bintang yang terbuat dari stainless steel dengan diameter 3 meter dan berat 2,5 ton. Dari dalam kubah ditopang oleh 12 pilar berdiameter 2,6 meter dengan tinggi 60 meter. 12 buah pilar ini merupakan simbol angka kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Seluruh bagian di gedung utama ini dilapisi marmer yang didatangkan langsung dari Tulungagung seluas 36.980 meter persegi. Ruangan salat terdapat di lantai pertama tepat di atas lantai dasar, sedangkan lantai dasar terdapat ruang wudhu, kantor Masjid Istiqlal, dan kantor berbagai organisasi Islam. Lantai dasar Masjid Istiqlal seluruhnya ditutupi oleh marmer seluas 25.000 meter persegi dipersiapkan untuk sarana perkantoran, sarana penunjang masjid, dan ruang serbaguna. Gagasan semula tempat ini akan dibiarkan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan, misalnya pada saat penyelenggaraan Festival Istiqlal 1, tahun 1991 dan Festival Istiqlal 2, tahun 1995 ruangan-ruangan serbaguna di lantai dasar dan pelataran halaman masjid dijadikan ruang pameran seni Islam Indonesia dan bazar.
Namun pasca terjadinya pengeboman di Masjid Istiqlal pada tanggal 19 April 1999, maka dilakukanlah pemagaran dan pembuatan pintu-pintu strategis pada tahun 1999. Jumlah tangga menuju lantai salat utama sebanyak 11 unit. 3 diantaranya memiliki ukuran besar dan berfungsi sebagai tangga utama, yaitu 1 unit berada di sisi utara gedung induk, 1 unit berada pada gedung pendahuluan yang dapat dipergunakan langsung menuju lantai 5, dan 1 unit lainnya berlokasi di emper selatan menuju lantai utama. Tangga-tangga ini memiliki lebar 15 meter. Di samping itu terdapat 4 unit tangga dengan ukuran lebar 3 meter berlokasi pada tiap-tiap pojok gedung utama yang langsung menuju lantai 5 dan di sudut-sudut teras raksasa. Seluruh lantai utama masjid ditutupi oleh karpet merah, sumbangan dari seorang dermawan Arab Saudi bernama Sheikh Ismail Abu Daud yang diserah terimakan pada tanggal 3 Juni 2005. Karpet sebanyak 103 gulung ini berwarna merah terbuat dari bahan dasar wol. Perawatan karpet tersebut dikerjakan secara manual, setiap hari dibersihkan dengan menggunakan alat vakum cleaner. Jumlah karpet penutup lantai utama 18 lembar, setiap lembarnya berukuran, panjang 25 meter dan lebar 4 meter, rata-rata beratnya 250 kg. Masjid Istiqlal juga menyediakan mushaf Al-Quran untuk dibaca oleh para jamaah yang ditempatkan pada rak yang melingkar di 12 tiang, yang terdapat pada lantai utama. Setiap rak berbentuk setengah lingkaran yang terdiri dari 2 tingkat terbuat dari bahan stainless steel. Untuk pembatas antara tempat salat bagi jamaah pria dan wanita, dan batas area sholat rawatib, di lantai utama Masjid Istiqlal juga disediakan sketsel yang terbuat dari 20 modul dengan bahan stainless steel dan dari bahan kayu 20 modul dengan ukuran masing-masing 2 meter x 80 cm. Sketsel tersebut bersifat knockdown yang bisa dipasang sesuai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.